Sejak itu hidup Maud berubah. Dari yang tadinya dianggap beban sama bibi dan kakaknya, sekarang hidupnya jadi yang paling bahagia di antara mereka. Bakatnya juga mulai diakui, dan lukisannya laku keras. Beberapa tahun kemudian, Maud makin terkenal. Dia bahkan sampai diliput stasiun TV gara-gara lukisannya dibeli sama wakil presiden. Tapi masalah muncul. Semenjak masuk TV, Everett jadi dipandang negatif karena dianggap mengeksploitasi istrinya. Hal itu bikin dia jadi sering marah-marah lagi, apalagi setelah diredain sama Aida. Suatu hari setelah dapat kabar kalau Aida sekarat, Maud langsung jenguk dia di rumahnya. Di sana Aida akhirnya minta maaf dan jujur kalau sebenarnya anak yang dulu dilahirkan Maud sebelum kenal Everett masih hidup. Dia dan Charles sengaja ngasih anak itu ke orang lain karena merasa Maud gak akan sanggup untuk merawatnya. Dengar itu Maud shock karena selama ini dia pikir anaknya udah meninggal. Di perjalanan pulang, Maud ceritain semuanya ke suaminya. Tapi bukannya nenangin dia, Everett malah marah-marah sampai bikin Maud minggat ke rumah Sandra. Merasa bersalah, akhirnya Everett datang ke rumah Sandra buat ngebujuk istrinya pulang. Di situ Everett jujur, alasan dia suka marah-marah adalah karena dia insecure sama kesuksesan Maud dan takut ditinggalin. Tapi Maud bilang, kenapa dia harus ninggalin suaminya, sedangkan semua yang dia mau ada di Everett. Dengar itu Everett merasa lega dan keluarga mereka kembali harmonis. Beberapa hari setelahnya, Everett ngajak Maud ke sebuah rumah. Awalnya dia bingung, tapi setelah tahu kalau itu adalah rumah anaknya, Maud langsung berkaca-kaca. Sayangnya dia cuma berani lihat dari kejauhan karena gak mau mengusik hidup anaknya. Dia sadar kalau waktunya udah gak banyak. Singkat cerita, kondisi Maud makin menurun. Dia mulai kesulitan melukis dan bahkan gak bisa berjalan. Sampai suatu malam setelah menjerit kesakitan, Maud dilarikan ke rumah sakit sama Everett. Sayangnya gak lama setelah itu, dia meninggal. Meski pergi terlalu cepat, tapi Maud gak menyesal. Karena di akhir hidupnya, dia merasa dicintai.